Oke, jadi langkah yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian buka ArcGIS-nya dulu atau ArcMap. Oke, nanti kalau misalkan udah dibuka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini DX aja. Nah, hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengatur koordinat sistemnya. Cari yang Indonesia Datum. Kalau udah langsung oke aja. Nanti di sini yang tadinya unknown jadi decimal degrees. Abis itu kalian bisa langsung tambahin peta apa yang kalian mau digitasi, kemudian add. Setelah itu kalian bisa nambahin titik pada petanya. Itu caranya pencet ini, add control point. Abis itu kalian beri titik, misalkan di sini, dan titiknya itu harus berurutan. Dan titiknya itu harus mencangkup si petanya seperti ini. Nah, itu terserah kalian mau mulainya dari mana, dari sini atau dari sini atau dari sini, yang penting dia urutan. Misalkan dari sini 1, ini 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, kalau untuk cara nitikinnya itu kalian pencet aja yang ini tadi, habis itu klik kanan, ntar ada input X dan Y. Ini karena sudah saya titikin jadi saya skip aja. Kalau misalkan udah dititikin, kalian boleh pencet georeferencing, habis itu update georeferencing. Nah, nanti titiknya akan hilang. Kemudian kita boleh langsung digitasi. Caranya ke Windows atau langsung ke sini aja. Windows, cari katalog. Nah, kalian bisa langsung simpan aja di folder baru yang udah kalian buat, atau boleh terserah kalian mau simpannya di mana. Habis itu klik kanan, terus new, cari yang dalam bentuk shapefile. Bisa kalian namain. Karena kita mau mendigitasi peta, filter type-nya diganti jadi polygon. Kemudian untuk koordinat sistemnya sama kayak tadi. Habis itu langsung di okein aja. Oke, kalau udah tadi dibikin ininya, kalian bisa langsung ke editor, habis itu start editing. Nah, di sini kalian bisa langsung ngepolygonin ya. Ini X. Itu, nah ini nanti dia kan muncul nih create feature nih, kalian pencet nih yang, jadi kan tadi kan ada layer baru kan di sini. Kalau habis disimpan shapefile-nya itu dia muncul layar baru di sini, layers maksudnya, layers baru, polygon digitasi. Nah, ini dipencet aja, habis itu pencet yang polygon. Oke, nah ini kalian udah bisa langsung mulai digitasi. Untuk mendigitasi itu disarankan mendigitasinya yang rapi ya. Cuman karena ini tutorial aja, saya bikinnya nggak usah rapi-rapi.
kalau mau kalian melakukan kesalahan dalam pencet, kalian bisa klik kanan aja yang titik, yang kalian ada di titik, klik kanan terus pencet delete vertex. Nah, itu dia bisa hapus. Ketika mempoligonin itu kalian jangan sampai keklik 2 kali ya. Nanti kalau misalkan keklik 2 kali itu dia poligonnya langsung ke-cut atau dianggap sudah selesai. Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, kalian bisa pencet reshape aja. Caranya seperti ini. Misalkan kalian keklik 2 kali. Nah, ini kan poligonnya dianggap sudah selesai nih. Tuh, dia kepotong di bagian wilayah yang sudah kita digitasi. Nah, cara untuk benerinnya itu kalian bisa pergi ke sini. Ini kan ada edit vertex. Ini untuk mengedit, misalkan untuk diarahin ke sini atau diarahin ke sini gitu. Nah, ini fungsinya untuk ngedit si poligonnya. Nah, kalau misalkan mau diubah, kalian bisa mencet reshape feature tool aja. Nah, terus dititikin dari poligon yang tadi yang udah keklik, terus bisa dilanjut gitu. Terus kalau misalkan udah untuk mau itunya, pencet aja yang kayak tadi, yang klik 2 kali kalau udah selesai.
Nah ketika selesai ini kan poligonnya tuh harus dinyambungin dulu ke poligon yang tadi udah keklik 2 kali, karena kalau misalkan langsung diklik 2 kali nanti dia bakalan hilang. Jadi kalian harus sambungin dulu ke poligon yang tadi udah kalian anuin. Habis itu baru kalian keklik 2 kali. Kita cek dulu ya apakah ada kesalahan dalam membuat digitasinya. Ternyata enggak. Ternyata dia beneran cuma satu. Nih, satu bentuk digitasi. Yaitu yang ini. Terus kalau misalkan udah kayak gini, ini kan masih masih dalam satu bentuk kabupaten. Kita harus pisahin antara wilayah-wilayahnya. Cara untuk pisahin wilayah-wilayahnya, kalian ubah dulu warnanya biar nanti nggak susah ngelihatnya. Outline-nya diganti jadi warna hitam. Kalau udah, terus kalian ke cut polygon. Nah di sini kalian bisa langsung pisahin daerah-daerahnya. Habis itu tadi disambungin ke poligon itu langsung diklik 2 kali. Habis itu kita lanjut ke poligon wilayah selanjutnya. Oke, kita cut yang bagian warna krim ini. Sama kayak tadi caranya, cut poligon.
Nah, kalau udah kita bisa cek apakah poligonnya itu udah 5 sesuai wilayahnya atau belum. Caranya open up attribute table. Oh, ternyata satu, dua, tiga, empat. Kayak ternyata ini poligonnya udah 5. Nah, habis itu sekarang kita tinggal nambahin nama setiap per kecamatannya. Nah, caranya kalian pencet ini terus add file. Oh ya, ini stop editing dulu ya. Ini stop editing, habis itu save. Nah, satu, dua, loh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Terus kalian add file, kalian ketik kecamatan. Yang ini diganti teks karena kita mau ngisi namanya. Dan ini kalian bisa mulai ngisi. Oh iya, ketika mau ngisi nama kalian harus start editing dulu ya. Start editing. Nah, ini baru bisa kalian ketik. Di bagian sini itu namanya Metro Utara. Kemudian yang poligon ini namanya Metro Pusat. Sama yang terakhir itu Metro Selatan. Oke, kalau udah langsung stop editing aja. Habis itu di save. Yes. Oke, tadi setelah udah diisi namanya tuh kita bisa langsung munculin aja untuk nama-namanya itu di show di properties, habis itu labels. Ini kan general sort, terus kalian pencet ke labels, ini dicentang, terus yang ID ini diganti kecamatan. Ini fontnya terserah kalian, kalau aku pakainya Times New Roman, habis itu oke. Nanti dia muncul. Nah, habis itu kan ini masih polos gini, terus kalian bisa juga ubah untuk warna-warnanya tuh di bagian properties. Sama kayak tadi, itu kan tadi label kan. Nah, kali ini simbology. Terus kalian ke kategoris, yang ID ini diganti dengan kecamatan. Di situ add all value. Nah, terus untuk warna-warnanya kalian bisa ganti.
gini. Oke, nah kalau udah, sekarang tinggal ke layout. Caranya itu ke file, ini bisa diatur dulu. Terus kalian cari yang keempat, untuk orientasinya itu aku pakai yang landscape. Habis itu oke. Nah, untuk munculin si layoutnya itu pencet yang klik di bawah ujung sini, layout view. Kalau misalkan peta kalian nggak muncul, itu coba kalian di zoom to layer. Nah, nanti dia muncul. Sini kalian atur-atur aja. Untuk geser mapnya pakai yang ini ya. Karena ini kegedean, coba kita pakai skala 80.000. Habis itu kalian bisa langsung bikin garis tepi aja. Caranya tuh nih, yang kan di teks nih ada ini di samping ini, rectangle tuh dipencet. Kayak ini kan warnanya kuning ya, jadi kan nggak kelihatan. Nah, itu kalian bisa ganti aja jadi yang ini, nah color, yang outline-nya jadi warna hitam. Oke. Ini mapnya masih loading. Terus kalian bisa rapi-rapiin aja. Kalau dirasa udah rapi, kalian bikin kotak lagi untuk bagian legenda dan judul dan lain-lain. Sama kayak tadi, itu pencet yang ini. Habis itu kalian atur. Sama kayak tadi, warnanya diubah jadi no color, outline-nya jadi hitam. Terus oke. Ini kita belum tambahin grid untuk si petanya. Untuk petanya masih rendering guys, masih loading. Itu kalau misalkan mau nambahin peta, kalian bisa ke properties, terus dipencet dulu petanya.
Nah sampai si petanya itu yang kepilih ya, habis itu kalian ke prioritize, nanti kan ada koordinat sistem. Itu kalian ke grid, terus kalian pencet new grid, terus ini pakai yang gratical, ini diatur dulu, ini 0, ini untuk gradenya itu kan tadi tulisannya masih ini ya, horizontal. Itu kalian bisa ubah tuh di sini, atau kalian bisa ngedit untuk gridnya itu di bagian sini, ini diganti jadi terus. Yang jadi vertikal itu yang left and right aja, karena yang bawahnya kan udah vertikal. Iya benar. Nah gini dia tuh, tapi ini masih belum rapi. Nah kita rapin dulu. Tadi caranya untuk geser mapnya tuh pakai yang ini. Kayak ini kalau udah dirapiin, abis itu kalian bisa tambahin judul aja. Atau kalau mau nambahin judul kalian pencet yang ini ya, yang A ini, itu teks. Oke, terus kalian bisa atur nih, misalkan kalau mau fontnya ke tengah, pencet yang center ini, atau kalau misalkan fontnya mau diganti itu kalian bisa ke change symbol, terus gantinya dari sini.
Habis kalau misalkan kalian mau nambahin garis, pencet yang rectangle ini, terus kalian cari yang lain. Selanjutnya kita bisa nambahin north arrow. Itu kalian bisa ke insert yang ini, habis itu north arrow. Nah ini bebas aja kalian mau pilih yang mana. Kalau aku pakai yang ini. Besok kalian bisa tambahin tulisan utara untuk not row-nya. Di sini aku pakai yang ini aja, jadi di copy habis itu dicetak RLV atau di paste. Nah kalau udah ke skala, habis itu skala warna ini dirapi, dikasih garis dulu. Ntar aja. Kasih garis aja deh nih, sini kasih garis. Nah langkah selanjutnya adalah kalian menambahkan scale bar. Itu sama caranya kayak tadi, di insert habis itu ada scale bar. Nah ini bebas aja kalian mau pakai yang mana. Kalau aku pakai yang Ultimating Scale Bar 2.
Ini aku pakai 100.000 aja deh. Kalau 80.000 kayaknya kebesaran, kecil apa kebesaran, kayak segini. Kita lanjut ke scale bar, pakai ini biar nggak kegeser-geser lagi mapnya. Ini kan masih pakai mouse ya dia ya. Ini bisa diubah aja jadi kilometer. Itu kalian bisa manual atau bisa manual atau bisa langsung dari sini. Caranya tuh tadi kayak tadi, klik kanan properties, ini miles ini diganti jadi kilometer. Kan miles nih, jadi labelnya kilometer.
Ads. Kalau udah kalian bisa langsung tambahin legenda aja. Kalau udah rapi bisa langsung tambahin legenda. Terus yang nggak perlu itu bisa dihapus, kayak ini terus ini bisa diganti dengan legenda. Kalau udah langsung di grup lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa langsung tambahin insert petanya. Digaris dulu biar rapi.
Untuk insert kalian bisa untuk insert peta kalian bisa ke sini data frame. Nah, yang new data frame itu kita add data. Di sini kalian cari peta administrasi peta batas administrasi kecamatan. Oke, jadi ketika data masukin insight itu pertama kita pilih dulu propnya karena metro ada di provinsi Lampung, jadi kita pilih Lampung. Caranya tadi klik kanan, habis itu properties. Bisa ke definition query. Nah, query builder pertama nama prop dulu, habis itu sama dengan kan yang nggak muncul, dipencet get unique value, baru dia keluar semua. Kita ketik Lampung, klik 2 kali. Oke. Nah, ini kan masih kecil, ini kita bisa zoom to layer. Nah, tadi kan kalian harus menambahkan si kota metronya itu. Nah, kalian pakai SHP yang batas desa ya. Batas desa ini kalau saya pakai yang ini, batas desa Lampung. Bisa add aja. Nah, ini kayak tadi. Kita ke properties, habis itu ke definition query, habis itu query builder.
Oke, jadi ketika udah nambahin insert peta itu petanya udah selesai, terus kalian bisa langsung nambahin nama aja di sini, nama nama kalian. Sama jangan lupa untuk tambahin sumbernya. Di sini kita bikin garis dulu biar rapi. Jadi ketika udah nambahin sumber, kalian bisa rapi-rapiin guys. Setelah ini petanya rapiin kalau ada yang kurang rapi. Oke, jadi ini hasil akhir dari peta yang sudah saya buat. Nah, untuk kalau misalkan kalian ini ada yang nggak rapi, nih bisa dirapi-rapin lagi gitu. Ternyata ini udah rapi. Nah, besok kalian bisa langsung save aja hasil peta kalian. Caranya file, habis itu save as. Nah, oke, jadi ini hasil akhir dari peta yang udah kalian buat. Nah, kalau misalkan dirasa kurang rapi, masih bisa kalian rapi-rapiin lagi. Terus kalau misalkan udah kira-kira udah rapi, menurut kalian udah rapi, itu kalian bisa langsung di save aja petanya. Untuk save nya, caranya kalian bisa ke file,
habis itu export map. Terus save-nya terserah kalian mau di mana. Oke, sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.